Oke, halo, selamat siang. Selamat berlibur, tapi kita tidak libur karena saya tetap bikin kelas, saya tetap recording supaya kalian bisa nonton seminggu ini. Absen akan saya lihat dari komen di eh, YouTube video. Terus minggu depan, jangan lupa saya bakalan ngasih kuis lagi, open cam lagi terkait materi yang dikasih hari ini. Jadi kalian boleh nonton sepanjang minggu ini, nanti kuis Kamis depan ya, insya Allah gitu. Oke, saya mungkin eh, akan buka beberapa slide hari ini ya, karena materinya udah banyak teori. Jadi saya mungkin cerita agak agak melebar ke kasus yang memang memang apa ya real gitu ya. Karena ini teori semua gitu. Kita udah tamat kan virtual memory. Jadi kayak scheduling, virtual memory, sebenarnya itu udah ya, basic dari OS-nya udah. Nah sekarang tuh kita ini tuh lebih ke hafalan ya. Eh, Virtual memory kan udah ya, kita masuk ke chapter 11. Chapter 11 itu hubungannya dengan mass storage system. Nah, saya pengen kalian melihatnya adalah sebagai apa ya, sudut pandangnya adalah bagaimana kita melakukan penyimpanan data yang besar. Jadi kalau data gede nih kayak bank gitu ya, bank atau misalnya sekolah atau misalnya apa ya, server server apa, sosial media platform eh, atau cloud service system, marketplace gitu, kebayang nggak? Jadi mass storage system. Nah, ini tuh macam-macam kan. Ada topik, maksudnya ada isu yang harus kita lihat gitu ya. Jadi strukturnya kayak gimana? Terus ada teori-teori terkait scheduling, error detection, manajemennya gimana, swappingnya gimana, storage-nya gimana. Nah, sebenarnya yang pengen saya bahas di sini itu adalah bagaimana kalian membayangkan kalau kita harus melakukan penyimpanan di storage yang besar. Kemudian caranya nanti nge-backup gimana, misalnya harus restore gimana, kompleksitasnya kayak gimana ya. Sebenarnya ini banyak hafalan. Jadi ada banyak yang akan saya skip, tapi saya akan suplemen dengan apa ya, dengan topik atau pembahasan yang lain gitu ya, yang lebih apa ya, yang lebih relevan lah, nggak terlalu teori banget gitu ya. Oke ya, dah. Nah, berarti kan sebenarnya kita tuh mau tahu ya, secara physical structure-nya, ini berarti secondary storage loh, bukan ngomongin virtual memory, bukan ngomongin main memory, tapi storage yang besar gitu. Nah, kan berarti kan kalau storage besar, kita ngomongin performance, ada juga scheduling-nya. Nah, ini kompleksitasnya udah beda gitu. Nah, biasanya kan kalau kita punya HDD ya, hard hard disk drive gitu ya. Dan disebutnya sebagai non volatile memory. Biasanya storage untuk data-data yang arsip yang ukurannya besar itu kita taruhnya di HDD dan dia punya spesifikasi sendiri. Ada rotasinya berapa, transfer rate-nya berapa, positioning tab-nya berapa, seek dan rasional latency, bla bla, head crash dan sebagainya. Biasanya kalau kalian lihat HDD itu kan pakai magnet ya, terus ada head untuk kebaca. Jadi sebenarnya kalau kita punya storage yang kayak gitu tuh, kita kayak punya plate gitu kan ya, ada plate mungkin bertumpuk gitu ya. Nah ini kan bentuknya ada magnetnya kan. Nanti kan ada kayak kepala untuk ngebaca ya. Nah, si ngebaca itu sebenarnya ngelihat dari nulis ya, kalau nulis atau baca itu dia akan ngelihat dari arah dari medan magnetnya gitu. Dia ngadep kemana gitu. Jadi 0101-nya tuh lihat dari arah 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 magnetnya. Makanya pakai magnet gitu cara bacanya. Gitu ya, detailnya kira-kira gitu ya. Kayak gini nih. Nah, kalian kalau lihat ada silinder, silinder, silinder gitu ya. Nah, itu kan ada read write sama head-nya kan. Dulu saya punya buku detail gitu, dia nyeritain setiap silinder tuh bacanya gimana. Nah kalau kalian lihat ya, ini kan ada yang namanya track kayak kalau kita lari di eh, apa gor gelanggang olahraga gitu kan ada track. Terus ada silinder kan bagian dari silinder itu kayak gini nih. Jadi gini ya, kalau saya kalian lihat, kalau jadi kita simpan nih dalam satu silinder itu akan ada di dalam satu silinder itu akan kita punya track gitu ya.
Nah, terus nanti kan ini kan akan dibagi-bagi tuh gitu. Nanti akan disimpan. Nanti mungkin ada fragmentasi kayak misalnya kalau di awal misalnya filenya tuh disimpannya berderet gitu ya. Saya di sini, terus di sebelahnya gitu kan ya. Terus di sebelahnya lagi gitu. Tapi kalau misalnya udah baca tulis, dihapus, diganti dan lain sebagainya itu bisa loncat-loncat kayak misalnya dia ada di sebagian di sini gitu ya, sebagian di mana gitu. Jadi si read head-nya tuh pindah-pindah. Nanti tuh ada cara juga, cara mereka membaca ya, karena cara kayak gini deh, kalian kalau misalnya mau cari di perpustakaan, itu kan ada indeks, di depannya ada tulisan misalnya berdasarkan topik atau berdasarkan huruf atau penulis atau apapun ya. Ini juga gitu, jadi nanti ada teknik gimana cara cari file di dalam banyak banyak plate, banyak banyak, silinder supaya cepat gitu. Jadi nanti ada arm, terus ini muter ya, si silindernya bakal muter. Nah, kalau fragmented itu kalau file-nya udah acak-acakan tuh, ada yang campur-campur. Jadi dia pindah-pindah tuh bacanya, pusing dia, wah ke sini, ke sana, ke situ gitu ya. Nah, eee eee, si silinder ini kan ada satu silinder ya, terus kita punya sektor. Sektor itu adalah yang ini yang saya warnain. Jadi setiap sektor, eee, itu menyimpan bagian dari file, oke? Nah, itu namanya moving hard disk mechanism. Kayak gini nih, hard disk drive tuh kayak gini kira-kira, ada transfer rate-nya, bla 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 gitu ya. Latensinya setengah dan lain sebagainya, range-nya berapa, 30 giga sampai 3 tera gitu ya. Nah, ini teknologinya secara umum. Performance-nya, ya itulah lama ya. For fastest disk aja 5 millisecond gitu. Karena average seek time itu cara dia rata-rata dia nyari sama latensinya berapa. Jadi lama gitu, makanya kalian kalau processing data baca dari hard disk itu kan lama ya, kayak mindahin misalnya dari bahkan si, konektornya juga USB-nya lah, apanya, versi berapanya juga mempengaruhi transfer rate-nya dan lain sebagainya. Pokoknya intinya begitulah ya, ada transfer rate dan performance-nya masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah first commercial disk drive, baca aja nih tahun 56 nih. Dia punya disk storage segeda-geda gini gitu ya. Lebih gede daripada toren air di rumah ya, gede pokoknya. Ada berapa plates, access time-nya sama dengan lebih kecil dari 1 second, tapi ini udah ada teknologinya, first commercial. Nah, eh kita tahu ya, si ini tuh disebut, si memori ini tuh disebutnya non volatile karena dia memang kalau volatile itu kan kalau listrik dimatiin hilang ya, kalau dia enggak gitu. Jadi makanya ada disk drive yang dikasih nama solid state disk SSD gitu ya. Ada juga yang USB drive, ada DRAM disk dan lain sebagainya. Nah, non volatile memory device ini tuh bisa jadi lebih eh, reliable daripada HDD. Jadi kan kalau tadi kita lihat HDD ya, ini ya hard disk performance. Nah, sekarang kita lihat yang non volatile gitu, memory device. Nah, dia lebih mahal, terus tapi lebih cepat rusak. Kapasitasnya juga lebih sedikit, tapi lebih cepat gitu. Kalau bus Java slow, kita bisa connect ke PCI. Kenapa dia lebih cepat? Karena nggak ada moving parts. Jadi kalau kalian lihat ya ini tuh lambat karena dia ada mekaniknya gitu. Emang dia ngebaca aja gitu, head-nya tuh ngebaca. Jadi kayak kalau prinsipnya selalu gitu. Jadi arah medan magnet atau kalau kalian lihat CD, kalau tahu kan CD buat nonton zaman dulu musik atau apa, itu kan dibakar kan. Nah si reader itu ngebaca takikannya gitu. Kalau misalnya dia kebakar kan jadi lebih dalam. Itu misalnya 0, yang nggak di laser, nggak dalam itu 1. Jadi dia tuh kayak ngebaca ya si readernya kalau baca CD. Itu makanya kalau CD kan sekali pakai ya. Karena dia begini kan bentuknya nih gitu. Ada takikan-takikannya gini. Nah, gini. Jadi kalau yang nggak gitu mungkin 1, kalau ada takikan dia 0 gitu. Jadi semuanya tuh ngebacanya 0 gitu aja 0, 01, 0, 0, 0. Si reader itu cuma ngelihat jarak aja gitu. Nah, kalau ini dari magnet arahnya gitu. Tapi mekanik kan. Nah, apapun yang mekanik itu akan jadi lambat gitu. Nah, kalau kita pakai HDD, sorry, kalau kita pakai SSD, itu teknologinya nggak ada moving parts, sehingga dia nggak ada seek time sama nggak ada rotational latency. Coba kita lihat ya, kalau kita mau lihat di sini, bentar ya, HDD versus SSD.
how 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 they work. Ya, yang satu pakai memory chip, yang satu lagi pakai plate yang besi gitu. Jadi emang beda gitu teknologi. Kalau kalian mau lihat di sini, nah kan SSD itu lebih cepat, tapi lebih cepat rusak, lebih mahal, dan dia pakai flash memory, shock resistant. Tapi kalau HDD itu lebih lambat, tapi lebih umurnya lebih panjang, lebih murah. Jadi tinggal milih mau yang mana gitu. Kenapa? Ya paling bagus sih sebagian di SSD yang kita sering pakai gitu ya. Misalnya OS ditaruh di situ. Saya paling sering dipakai ditaruh di situ. Tapi yang misalnya yang lama gitu ya, misalnya film lah, backup foto, backup dokumen, taruhnya di HDD itu aja sih sebenarnya. Nah kalau kalian mau lihat di sini ya HDD sama SSD, terus saya tunjukin gambarnya aja deh. View view image. Hah? Oh ya, in the tab. Nih. Ya kan, kalau HDD itu ada mekaniknya gitu, ada armnya, ada aktuatornya. Makanya kalau jatuh dia rusak. Karena bisa jadi geser kan, armnya enggak nyangkut lah, scratch lah gitu ya. Jadi kalian bisa bayangin bahwa dua device ini beda gitu ya. Nah, kalau SSD itu pakai flash memory. Flash memory pakai apa, Bu? Pakai apa? Pakai transistor. Jadi cepet aja gitu. Jadi elektronik, nggak ada mekanik. Ya, jadi pulse aja ya, elektronik aja kayak kita baca gerbang, kayak kita baca ya pakai transistor. Jadi dan dia kalau jatuh ya lebih tahan karena nggak ada mekaniknya gitu. Kebayang? Oke ya, gitu ya. Ya. Jadi itu yang kalian mesti tahu. Daya itu pembandingannya. Nah, non-volatile membrane device itu karakteristiknya beda lagi, size-nya beda lagi, latency-nya dan lain sebagainya juga beda lagi. Ada juga yang namanya ini ya, NAND flash control algorithm di mana dia akan mengatur gitu ya storage-nya dan transition di dalam flash table-nya si ini gitu ya, si non volatile membrane device di SSD gitu ya. Nah, itu udah ya, itu yang non volatile. Kalau volatile itu kan kalian tahu yang volatile itu adalah yang kita pakai, yang dipakai nanti kalau udah di flash gitu atau dimatiin dia hilang, itu di RAM kan. RAM itu adalah volatile memory. Jadi dia tuh cache yang dipakai untuk memproses apa yang lagi jalan gitu. Nah, apapun yang lagi diproses sama itu kayak meja kerja. Kalau RAM-nya gede kan biasanya dia bisa proses banyak karena si instruksinya bisa kita load banyak ke RAM, terus kita feed ke prosesor kan gitu kan ya. Jadi volatile memory itu adalah RAM atau DRAM gitu ya, dynamic RAM gitu. Udah itu beda sama tadi ya, sama HDD, SSD beda. Kalau mereka non volatile nggak akan hilang gitu ya. Kalau ini emang dipakai untuk operasional aja gitu ya. Jadi datanya nggak selamanya diam di situ. Terus ada lagi yang namanya magnetic tape. Saya dulu pakai nih, pernah buat nge-backup. Zaman dulu banget, jadi device-nya beda gitu ya. Tape-nya juga lain teknologinya gitu. Ada lagi, dan lain, banyak lah ya gitu ya. Nah, sebenarnya nanti tuh setiap storage itu akan ada address mapping. Address mapping itu kayak pengalamatannya, mau gimana nih, berapa sektor, mau berapa silinder, mau berapa track dan lain sebagainya gitu tuh nanti ada addressingnya. Jadi nanti untuk si OS mengakses suatu storage tertentu dia harus tahu address mappingnya kayak gimana gitu ya. Nah sekarang udah ya address mapping udah tahu lah. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kalian punya locker di kampus gitu atau misalnya kalian punya ya locker lah di lab gitu ya, kalian mesti tahu nih gimana arrangementnya, ngitungnya gimana, nomor pembagiannya gimana, baris atau kolom atau apa gitu ya gitu. Nah, terus kita lihat sekarang. Kita kan ngomongin sekarang kan penyimpanan data yang besar. OS itu tuh harus mikirin gimana caranya gue untuk dapat mengambil data dari HDD dengan cepat karena nggak semua ada di memori yang volatile kan. Ada yang jauh di sana, jauh di sana yang kadang-kadang
kayak kemarin kita proses kan di virtual memory, dia harus ngambil dulu ke HDD kan, karena si RAM-nya nggak cukup dong kalau buat taruh semua. Jadi itu harus ada schedulingnya gitu. Jadi mengurangi seek time gitu ya. Dan itu tuh bisa dilihat dari bandwidth dari si disknya. Nah, bandwidth itu adalah jumlah total bytes yang ditransferkan, yang bisa dilewatkan gitu ya. Jadi kayak bandwidth ya, lebar jalan lah gitu ya. Ya ada berapa mobil yang bisa dilewatin ke situ, tapi dibagi dengan total waktu dari pertama diminta sampai datanya sampai semua gitu. Bandwidth tuh gitu. Jadi kira-kira satu satuan kalau udah request terus dikirim itu butuh waktu berapa lama sih sampai datanya sampai semua ke yang request gitu. Gitu ya. Nah, ini HDD scheduling. Nah, berarti kan ini sebenarnya masuk I/O kan. Si OS-nya mesti pikirin proses-proses yang ada user proses, ada sistem proses gitu. Ada input output, harus baca addressing-nya gitu kan ya. Ada antriannya per disk atau per device. Jadi banyak banget yang harus dipikirin nih urusan di scheduling ini gitu. Jadi nanti harus ada buffer yang nyatet ini tuh yang tadi saya bilang. Kayak misalnya gini, kita punya silinder, katakan ya, misalnya kita pakai yang pakai yang ini ya, mekanisme gini. Itu kan misalnya dia cara dia memindahkan head pembacanya itu kan juga saya dia dari sini ya, mendingan ke sini gitu nyarinya atau ke arah luar atau gimana gitu. Itu harus ada algoritmanya gitu. Karena efisiensi gitu. Oke. Nah, ada yang namanya first, inget yang kemarin apa FCFS, FS, first come first serve. Jadi kalau misalnya kita punya 640 silinder, antriannya 98, 183, 37, 122, ini antriannya gitu ya. Nah, head-nya itu mulainya di 53. Berarti dari 53 dia ke 98, dari 98 dia ke 183 gitu ya. Itu first come first serve. Ya udah dia pokoknya ngikutin ini aja gitu. Si apa head-nya adanya di mana? Dia ada di sini. Ya udah ngikutin aja ke 98 dulu, ke 183 dulu, terus ke 37, terus ke 122 dan seterusnya ngikutin ini aja gitu ya. Jadi dia baca gitu. Tapi kan kebayang nggak sih zigzag gitu ya. Wow, gitu ya. Bisa jadi kan misalnya ya udah ke yang lebih dekat dulu gitu, baru nanti ke sini, bisa ke sini apa ke situ kan bisa juga gitu ya. Tergantung sebenarnya dilihat dari rute mana yang terpendek sehingga kita bisa dapat apa latency yang lebih rendah gitu. Gitu ya. Nah, scan itu adalah pada saat ada namanya scan algorithm, disebutnya elevator algorithm, di mana kalau disk arm-nya itu ada di satu ujung disknya, terus dia masuk ke ujung berikutnya dari luar ke dalam gitu ya. Maka dia akan melakukan scanning gitu. Jadi scanning-nya tuh dari luar ke dalam atau gimana gitu ya. Kira-kira kayak gitu kita lihat ya. Nah, kayak gini. Jadi misalnya Q-nya 981183 gitu. Dia ke sini dulu gitu. Baru jadi mundur dulu baru masuk ke dalam gitu. Atau masuk dulu baru keluar. Jadi ini kan dari 53 nih. Ya udah dia ke 37 dulu, kecil dulu aja 37. Terus udah gitu 14 sampai 0, baru dari 0 keluar lagi. Jadi nggak ngok gitu loh, nggak zigzag, tapi mundur dulu semua dapet, terus maju lagi. Nah, itu scanning namanya. Nah, itu sama kayak misalnya kalian punya harus nganterin koran gitu di komplek gitu ya. Kalian mending gimana rutenya gitu. Ini juga gitu. Sesuai sama apa path yang ada, yang paling efisien yang gimana. Itu namanya scan. Terus ada yang namanya C-scan gitu. Kalau C-scan kayak gini, bisa kebayang nggak? Jadi dia maju dulu, terus mundur, baru maju lagi gitu. Jadi habisin dulu nih sampai habis, 53 tuh sampai mentok nih, sampai mana? Baru dia mundur lagi, terus mulai lagi gitu. Ya, jadi C-scan itu provides more uniform wait time than scan. Jadi the head moves from one end to the other, habisin dulu, and then goes back further, the furthest, baru mulai lagi gitu. Jadi itu ya yang kalian mesti pikirin di OS itu
Kalau kemarin kan kita mikirnya, aduh gimana ya biar memori kayaknya gede gitu ya. Kalau sekarang astaga ngakses data tuh kalau kita storage-nya banyak, belum kalau datanya banyak itu takes time gitu. Nah, jadi kan harusnya gimana dong pilih yang mau gimana? Soalnya di scheduling algorithm ada macam-macam. Ada SSTF, ada scan, ada C-scan gitu ya. Tapi katanya scan sama C-scan perform better for system yang place a heavy load on the disk. Less starvation but still possible. Nah, kalau SSTF itu apa? Kok nggak dijelasin? SSTF itu bukan FCFS kan? Coba kita cari ya. SSTF is scheduling. Oh, shortest seek time first adalah a disk scheduling algorithm which select the request which is closest to the current head position. Jadi dia nyari dulu nih yang paling dekat. Kalau deket ya dia ke situ. Nanti dari situ mana lagi yang lebih deket dia deketin gitu. Jadi kayak gini ya SSTF. Ya kebayang nggak? Jadi cari yang deket. Nanti kalau udah nggak ada yang deket lagi, baru cari yang jauh, cari yang deket lagi. Jadi biasanya common itu SSTF. Apa namanya tadi? SSTF itu adalah wah, lah singkat aja lupa. Nanti keluar shorter seek time first gitu ya. Jadi apa aja yang bisa segera ketemu, ya itu aja yang diambil duluan. Nah, kalau di Linux itu supaya nggak terjadi starvation, Linux itu punya deadline scheduler. Jadi dia akan memisahkan proses baca sama tulis. Terus dia kasih prioritas gitu. Supaya nggak bentrok. Pokoknya ada macam lah gitu ya, ada macam-macamnya. Nantilah kita detailin. Tapi yang kalian mesti ngerti adalah ada algoritma scheduling yang penting. Atau ada juga yang namanya NVM scheduling. Nggak ada rotational latency, tapi bisa optimize gitu ya. Dia tuh bagus kalau ada random input output, sequential, HDD-nya sequential, throughput-nya kira-kira mirip. Nah, itu dia akan lebih mudah gitu ya. Coba kita lihat NFM scheduling. Taruh NVM ya, NFM lagi. NVM, nah kayak gini ya. Non volatile, ya. Jadi non volatile memory scheduling itu ya nanti kita tinggal pilih mau yang mana. Jadi NVM itu yang tadi ya, yang SSTF, scan, C-scan, FCFS gitu ya, itu NVM scheduling. Gitu ya. Dah, sampai situ udah clear ya. Urusan scheduling, gimana caranya, kayak misalnya kalian di satu kantor disuruh ngantri surat-surat gitu ya. Paling efisien tuh gimana? Per lantai, per divisi, apa pindah-pindah lantai, terus nanti balik lagi gitu kan, kayak gitu aja. Nah, itu harus diatur. Nah, sekarang topik baru nih. Maksudnya gini, pada saat kita menulis, membaca, mengirim suatu data itu pasti ada resiko error yang terjadi. Misalnya 0 jadi 1, 1 jadi 0, atau gimana gitu ya. Atau datanya hilang, atau karena selalu akan ada glitch gitu. Ya, nah baik data analog atau digital, problemnya sama gitu. Kita harus cek bahwa data yang dikirim dan diterima itu adalah data yang lengkap gitu. Nah, caranya kalian tahu data yang dikirim, misalnya kalian nulis nih ke hard disk gitu ya. Caranya tahu kalau yang kita tulis benar gimana? Atau yang kita baca benar atau enggak gitu. Ini tapi di level bit ya, di level bytes ya, bukan di level file yang kalian baca kelihatan hurufnya gitu, enggak, di level low level lah gitu ya. Nah, ada yang namanya CRC atau ECC gitu ya. ECC itu error correction code. CRC adalah cyclic redundancy check. Sebenarnya kalau kalian belajar transmisi data multimedia gitu ya, itu kita belajar kompresi data sama si error detection ini. Tapi basically kalau kita mau error detection tuh satu ini ya, detection itu adalah satu hal. Detection itu satu hal, correction itu adalah hal yang lain.
pada saat kita detection, saya kita punya data nih. 1-0 kita kirimnya 1-1. Tapi sampainya ke sana 1-1, 1-1. Berarti kan ada yang salah nih di sini. Ya kan? Ngeflip kan yang ini. Gimana caranya kita tahu? Ada yang namanya odd parity bit sama ada even parity bit. Jadi kita bisa bilang bahwa oke, kalau gitu kita hitung aja. Ini tuh di sini satunya ada 3. Coba cek. Ini ganjil nih. Itu odd nih parity-nya gitu. Sampai sini kok jadi genap gitu. Kok jadi 4? Berarti ada yang salah gitu. Jadi nanti error detection algorithm tuh ada macam-macam. Ada yang bisa detect cuman bisa detect ada yang error gitu. Ada yang bisa detect 1 bit di posisi yang tertentu. Ada yang bisa detect 2 bit tapi nggak tahu di posisi mana. Ada yang bisa detect berapa bit tahu posisinya di mana. Kebayang nggak? Itu tuh metodenya macam-macam gitu. Tapi intinya kita ngecek gitu. Paling gampang tuh ya pakai odd parity sama even parity bit gitu ya, ngecek kayak kalian misalnya ke luar kota nih, satu kelas gitu ya. Terus kalian cek jumlah totalnya 50 nih orang. Jumlah laki-lakinya ganjil atau genap gitu. Pas pulang kok laki-lakinya jadi tadinya berangkat ganjil, pulangnya jadi genap gitu. Ketukar perempuannya jadi laki atau ada yang hilang atau gimana gitu. Itu kan salah satu metode kita ngecek ya. Satu hal. Jadi pada saat kita bisa detect error, itu kita tahu, ada error nih gitu. Tapi itu juga satu hal aja gitu. Karena bisa jadi tahu ada error tapi nggak tahu yang mana. Gitu kayak saya ini ada 4 orang. Yang satu bukan anak TLU tapi saya nggak tahu yang mana gitu. Kebayang nggak? Ya. Nah, itu. Kalau kita udah tahu yang mana barulah kita bisa melakukan correction. Jadi kalau detection itu cuma bilang ini ada yang ini ada selundupan yang bukan anak TLU masuk kelas saya tapi saya nggak tahu yang mana gitu ya. Tapi kalau saya tahu itu berarti udah masuk correction. Oh, ini anak ini bukan mahasiswa saya gitu. Saya tahu, jadi bisa di replace atau di warning atau gimana. Sama ini juga ada algoritma yang bisa misalnya, oke, gue tahu nih parity-nya berubah tapi gue nggak tahu data yang mana gitu. Itu detection. Tapi kalau dia tahu posisinya di mana, itu berarti correction karena dia bisa tahu posisi sebelah mana. Nah, pada umumnya deteksi error itu sebenarnya cukup dengan detection aja. Terus Bu, kalau misalnya udah dikirim ada error gitu, terus bisa dikoreksi, bisa. Tapi paling gampang apa? Minta kirim lagi aja gitu. Jadi kita bilang, jadi saya transmisi data nih, terus kita cek, parity-nya salah, kayaknya ada yang nge-glitch di jalan, lu kirim lagi deh datanya gitu, sampai parity-nya bener gitu. Jadi biasanya gitu, kalau udah problem daripada dikorek ya, di-correction, lebih baik kirim ulang gitu. Gitu ya kira-kira. Nah itu tuh terjadi di setiap perpindahan data, apapun gitu. Transmisi data, kayak sekarang lagi recording Zoom, kayak misalnya saya nge-save ke hard disk, atau saya transfer ke flash disk, atau saya airdrop ke handphone, atau kalian Bluetooth kemana, itu kan semuanya datanya 01 kan. Ada aja gitu, bisa jadi secara fisikal medianya terganggu, bisa jadi protokolnya nggak stabil, bisa jadi apapun gitu ya. Jadi selalu ada problem terjadinya error. Nah, si storage device ini itu sebenarnya juga nanti harus di manage dengan baik ya, kayak misalnya pembagian klasternya, sektornya, karena ada formatnya masing-masing gitu ya, yang mana yang harus paling efisien. Kalau kita lihat kan disk I/O itu biasanya I/O-nya disk tuh per block, kalau file itu per cluster. Partitionnya tuh beda-beda gitu ya, itu macam-macam. Ya, ada root partition, mounted, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lihat di device storage management, itu ada yang namanya master boot record, di mana dia menyimpan boot code sama partition table, sama boot partitionnya. Jadi, kalau di OS itu kan pada saat kita nyalain sistem, dia akan buka MBR-nya, dia akan ngecek code apa yang harus saya jalanin nih supaya OS-nya bangun gitu. Harus di-load di memori mana, apa aja yang harus di setup, apa aja yang harus di-initialize. Nah, itu namanya bootstrap loader. Jadi biasanya kalau di Windows sih bootingnya tuh dari secondary storage. Jadi ditaruh di yang non volatile gitu ya. Nanti dipanggil ke memori untuk nyalain OS-nya gitu ya. Nah, terus
Ada yang namanya swap space management. Ingat nggak yang waktu itu kita belajar? Swap itu adalah proses memindahkan keseluruhan proses pada saat kita nge-swap semua proses diganti dengan proses yang lain gitu. Itu bisa entire proses atau hanya sebagian page aja. Tapi harus ada manajemen itu, swapping gitu. Nah, swappingnya tuh mau kemana gitu? Biasanya sih kan dari main memory ke secondary kan. Nah, sementara secondary kan sukanya lambat tuh. Swapping tuh jadinya lambat karena kita mindahin dari memori yang speednya cepat ke yang lambat. Nah, itu tuh harus distrategikan lagi gitu. Karena kalau enggak, lambat aja keseluruhan sistem jadi lambat gitu ya. Ini juga isu gitu. Ini juga isu ya, problemnya gitu sekarang kita lihat. Nah, udah sampai situ oke. Sampai situ oke. Jadi isunya udah macam-macam ya. Sekarang cara kita, nah ini tuh penting. Cara kita nyambung ke storage tuh gimana sih? Biasanya tuh aksesnya kita ada nyambungnya ke host, ada yang nyambungnya di network, ada yang nyambungnya di cloud. Kalau kita nyambung ke host, itu biasanya pakai local I/O ports kan. Kayak misalnya USB, Firewire, Thunderbolt, dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita colokin host attach gitu. Atau kita nyambung ke network, kita pakai dari komputer lain, atau nyambung ke cloud gitu ya. Gitu ya. Storage attachment-nya tuh beda-beda ya. Nah, kalau network attached storage, itu adalah storage yang available-nya di network daripada di lokal kita, kayak kita nyolok external hard disk atau USB atau apa. Jadi nyambungnya tuh kayak gini. Kita dari client nyambung dulu ke network, terus kita baru akses ke NAS ini, network attached. Gitu ya. Nanti ada remote procedure call antara host dan storage, pakai TCP, UDP gitu ya, untuk akses si memori itu. Nah, sebenarnya knowledge ini saya tuh tadi pengen kalian baca aja sendiri, tapi kalau kalian baca sendiri kalian nggak dapat konteksnya. Yang saya pengen jelasin tuh sebenarnya gini, banyak isu yang terkait dalam si OS ini. Saya udah bilang kan, OS ini kalau kita cuma ngomongin mekanik dan teorinya aja gitu ya, teori itu bosan banget. Tapi coba kalian lihat bahwa apa ya, sekarang Antam, kemarin BSI kan dihack ya, data bobol kan. Itu karena apa? Karena mereka punya storage yang banyak gitu, yang besar. Sekarang gini, kita kayak gini ya, kalau klien nyambung ke network terus mau ngakses storage, kalian kebayang nggak sih vulnerability-nya ada di mana gitu? Vulnerability-nya tuh bisa di koneksinya, bisa di LAN-nya, bisa di storage-nya. Misalnya si kliennya punya data, pas dia kirim bisa bocor di sini, bisa bocor di sini. Katakan kita misalnya punya klien ya, kliennya tuh secure, kliennya tuh ini aman gitu ya. Atau jangan klien lah, klien itu misalnya komputer di suatu kantor gitu ya, karyawan. Satu tuh nggak pakai antivirus misalnya. Ya itu dia merembet ke sini, ya bisa nularin yang lain gitu, bisa kena yang lain gitu. Jadi kasus yang kemarin BSI itu banyak sih, banyak spekulasi sih. Ada yang bilang katanya bisa masuk dari komputer karyawan, terus merembet. Ada yang lihat dari public port gitu ya. Ada kok kalau secara standar keamanan tuh ada prosedur-prosedur di mana hacker tuh bisa akses gitu. Nah, kalau kalian pahami, sebenarnya OS itu tuh bertanggung jawab besar terhadap keamanan gitu. Kayak gini, kalau kasus BSI itu kan sebenarnya sistem yang besar ya. Dia harusnya punya backup dong. Harusnya jadi kan ada misalnya data center ya. Misalnya BSI punya data center. Si data center ini tuh harus aman dan dia harus di backup gitu. Kalau nggak di backup, terus datanya di malware, dicuri sama hacker gitu ya, sama Lockbit lah katakan. Ya udah,
Misalnya kayak kalian punya tugas TA nih, terus laptop kalian di malware, di encrypt, ya udah nggak punya backup. Tapi kalau kalian punya backup, saya kalian simpan di external hard disk, kalian simpan di USB, kalian simpan di email, misalnya gitu ya, bisa kalian retrieve lagi kan. Nah, di kasus WSI itu sebenarnya walaupun itu susah, tapi intinya kalau kita punya backup, ya udah deh gitu. Kalaupun itu udah di ransomware, udah di encrypt, ya udah deh, datanya misalnya udah kejual atau dibocorin gitu, setidaknya kita masih bisa recover lagi, bisa restore sistem lagi. Kalau ada backup, kita tuh bisa restore. Ya udahlah, damage yang itu udah, tapi kita bisa set up lagi, kita bisa mulai ada bahannya. Kalau nggak punya data, ya udah hilang aja gitu. Kayak teman saya dulu punya perusahaan di malware, nggak punya backup, ya udah hilang aja, ya udah kiamat gitu. Terus harus ada disaster recovery DRC ya. Nah, setiap saya ini dulu, saya pastiin dulu. Tunggu ya. Bentar. Nah, kita tuh harus punya ini nih, disaster recovery center ini. Nah, itu tuh ya terkait sama DRC, data center, sama data disaster recovery, apa namanya, prosedur yang tadi kita yang ini gitu ya, center itu tuh harus ada gitu di setiap institusi atau perusahaan gitu kan. Kita ngomongin OS kan skala besar nih sekarang gitu. Kalau perusahaan atau institusi itu nggak punya disaster recovery, jadi dia nggak nge-backup, dia nggak set up security-nya, dia nggak perhatikan OS-nya, nggak dia update, dia nggak install aplikasi yang apa namanya legal gitu ya, ya udah gitu. Kalian lihat aja gitu. Ini tuh vulnerable gitu. Oke. Nah, yang saya mau bahas lagi adalah sebenarnya dari kejadian yang sekarang banyak ya gitu ya, sistem dihack ini dan itu gitu ya. Itu tuh banyak gara-gara OS-nya nggak diupdate. Tadi saya sempat ikut seminar ya, pembicaranya bilang kalau kita masih pakai OS Windows 7, padahal kan biasa ya kalau kalian perhatiin kayak kalau di meme-nya programmers kan ya, itu kan ada if it works don't touch it, kayak misalnya gambarnya tuh gambar router atau gambar apalah, gambar network ya, udah server banyak kabelnya tuh kalau udah berjalan tuh jangan dioprek gitu sampai berdebu gitu ya. Nah, orang tuh cenderung males gitu. Karena saya punya klien ya, ini bisa beda-beda nih OS-nya gitu. Setiap OS itu kan punya vulnerability sendiri gitu. Beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya ada satu sistem yang masih jalan, entah itu sistem database-nya, entah itu apanya, masih jalan di Windows 7 tuh mereka malas update. Padahal Windows 7 kalau connect ke network, katanya tanpa effort apapun, orang bisa masuk dari Windows 7. Misalnya nih si klien ini pakai Windows 7. Dia bisa merembet kemana-mana gitu. Bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini gitu. Kebayang? Jadi OS tuh nggak main-main. Makanya saya pengen kalian lihatnya point of view-nya OS. Itu jangan cuma mikirin, oke, gue nyalain komputer, terus semua jalan lancar. Enggak, pikirin networking, pikirin security, pikirin malware, pikirin apa namanya, gimana gitu ya kalau misalnya kalian bisa bayangin nggak, misalnya kalian secure ya, set up everything securely gitu. Kalian pakai OS yang secure, kalian pakai antivirus, kalian koneksinya pakai koneksi yang secure, HTTPS dan sebagainya gitu. Tapi karena ada vulnerability aplikasi yang ada di network, dan gara-gara ada satu klien yang nggak update atau OS-nya punya vulnerability, malware-nya masuk, terus kalian kena gitu ya. Itu painful gitu. Jadi susah banget, nggak ada sistem yang secure, tapi at least kita harus aware gitu. Nah, hari ini kan kita ngomongin storage yang besar. Storage yang besar itu kan problemnya adalah berarti storage-nya di mana-mana dong. Satu, dia di over the network, distributed. Dua, storage-nya gede. So, kalau bocor, datanya banyak gitu kan. Nah, itu network. Sekarang kalau cloud juga serem. Orang cloud juga sama. Itu juga cloud, kita berarti akses ke server orang lain gitu, layanan orang lain.
Kalau cloud itu bobol atau kita di perjalanan ke sana lewat jalan yang nggak aman, ya ada aja datanya leak gitulah atau apapun gitu. Nah, vulnerability itu macam-macam gitu. Bisa over di internet, bisa di servernya dia, over storage across the network, bisa di API-nya. Jadi kalau kita connect ke Dropbox or anything gitu ya, kita nyimpan misalnya service, kita menggunakan misalnya Amazon atau AWS gitu ya buat cloud computing, itu banyak banget gitu yang punya kebocoran kemungkinan. Dan satu lagi, bisa jadi lewat browser gitu. Misalnya waktu itu kalian pernah dengar nggak ada website DeFi kalau nggak salah, terus ada website NFT juga. Mereka secure loh pakai blockchain gitu ya. Tapi bobol, kenapa? Dari web app. Jadi web app itu can be so vulnerable karena dia bisa disisipin kode gitu, cross-site injecting, script cross-site injection gitu ya, SQL injection. Kita tuh bisa inject sesuatu ke dalam aplikasi web bentuknya, atau misalnya kita bisa hijack apapun DNS-nya kayak gitu, atau kita hijack JavaScript-nya gitu. Kebayang? Jadi sebenarnya OS itu bukan sekedar ngomongin standalone komputer sendiri, isolated, tapi begitu komputer kalian connect ke network, nyambung ke cloud storage, mengakses website, buka browser, itu si OS tuh kayak langsung berhadapan dengan rimba raya gitu. Kalau si OS-nya nggak bagus atau dia nggak dibantu dengan misalnya kalian pasang firewall deh gitu ya, atau misalnya kalian pasang antivirus deh gitu, bantuin gitu supaya nggak nggak terlalu vulnerable gitu. Saya lupa ya di sini setting setting. Jadi firewall tuh bisa berbentuk hardware, bisa berbentuk software. Kalau kalian mau pakai, sebenarnya di komputer kalian tuh bisa set up firewall sendiri gitu. Firewall itu ya, nih, saya pakai firewall. Firewallnya firewall software. Jadi firewall itu dinyalain, dia tuh sebenarnya adalah filtering gitu. Prevent unauthorized application or program and service from accepting incoming connection. Jadi kalau saja dia manggil API gitu ya, atau akses alamat tertentu gitu, lewat firewall dulu. Kalau nggak pakai firewall, ya udah gitu. Nih kayak gini ya, incoming connection ada yang bisa kita block gitu. Kayak control center allowing, Steam allowing, atau misalnya block. Kita bisa bikin gitu, atau mana gitu. Kita set up misalnya tertentu gitu ya, modif semua, mau kita stealth atau gimana itu bisa pakai firewall. Firewall itu bisa ngumpet dan lain sebagainya gitu ya. Jadi OS itu punya defense-nya dia sendiri gitu, yang kalian harus pahami juga gitu ya. Bentar, saya cek dulu. Kita tuh udah berapa menit? Bentar dulu ya. How do we know? Lupa udah berapa lama. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Oke, 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 oke. Udah ya, sekarang. Dah, itu ya yang saya bahas. Nah, terus macam-macam ya, storage tuh ada yang array gitu ya. Bayangin, kayak kalian misalnya punya storage area network kayak YouTube, data centernya di mana? Facebook, atau misalnya Bitcoin, server. Jadi kayak gini kan, ada server, ada LAN, ada data processing center, ada web content provider, ada storage arrays gitu. Jadi large storage environments gitu. Jadi multiple hosts attached to multiple storage arrays ya. Jadi kebayang nggak? Itu tuh data banyak sliweran, beda-beda, addressing-nya beda, portnya beda, API-nya beda, service-nya beda. Udahlah, itu kompleks gitu ya. Dan itu kalian harus ngerti. Ya harus aware gitu. Nah, salah satu dari one atau more storage array itu adalah SAN. Jadi dia storage area network itu nyambungnya pakai fibre channel switch kayak gini. Gitu. Macam-macam lah ya. Jadi teknologinya macam-macam, ada yang RAID,
ada yang kayak gitu, rate-nya tuh ada levelnya, ada yang mirroring. Jadi kalau urusannya udah datanya besar, kayak bank gitu ya, storage-nya udah kayak gini. Gitu. Ada arsitekturnya, ada aksesnya gitu ya, ada extension-nya dan lain sebagainya. Nanti dibaca aja di teknologinya gitu ya. Udah, chapter 11 beres. Sekarang saya mau masuk chapter 12. Gitu ya. Chapter 12, input output sekarang. Input output itu harus dipikirin adalah hardware-nya, request-nya, terus bagaimana caranya mengatur prioritas gitu. Jadi kalau kita nggak memanage input output dengan baik, itu mempengaruhi performance dari OS ya. Nah, masalahnya device I/O itu banyak banget gitu. Mengontrolnya itu susah. Gitu. Jadi kalau kalian pakai Windows tuh kan ya semuanya juga ada device driver kan. Setiap device itu ada driver ya, kayak kalian baru install printer baru harus punya device drivernya gitu kan ya. Ya itu karena supaya sistem kita, OS kita bisa ngobrol sama firmware-nya dia gitu. Bahwa, lo kalau kirim data per apa nih? Mulainya di bit keberapa? Lu format datanya kayak apa? Gue bacanya lewat mana gitu. Itu device driver tuh tugasnya gitu. Oke? Dah. Nah, I/O hardware itu kan macam-macam. Ada storage, ada transmisi, ada human interface. Nah, biasanya kan kita punya interface-nya itu pakai port atau pakai bus gitu. Bisa PCI, bisa expansion, bisa SCSI gitu ya, SCSI gitu ya. Nah, setiap hardware nanti akan punya controller masing-masing. Gitu. Nah, semua request atau device gitu ya, sama sistem kita, itu akan punya bus, di mana itulah yang dipakai untuk mengakses gitu. Ada bus, dia nyambung ke monitor gitu ya, nyambung ke memori, nyambung ke keyboard, nyambung ke mouse, dan segala itu lewat PCI bus, di mana itu nanti ada request input outputnya kayak, ini keyboard lagi ngetik, mouse lagi diklik, layar mau nampilin gambar, terus USB mau baca data gitu dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi nanti ada teknologi-teknologinya dan setiap device itu ada address range untuk device tertentu kayak address ini buat DMA, direct memory access gitu ya. Jadi yang langsung ke prosesor. Ada yang interrupt, ada yang timer, ada yang gamer, serial, paralel dan sebagainya itu ada gitu ya. Udah dibagi-bagi. Jadi kayak loket-loketnya udah. Nah, nanti untuk melayani request input I/O itu kan ada yang kayak baca ke file, nulis ke file. Baca tampilin ke layar, keluarin ke speaker, baca dari flash disk, pindahin ke storage lain gitu ya. Nah, itu tuh ada yang pakai polling gitu. Jadi siapa duluan gitu, gantiannya gimana. Nah, itu OS yang ngatur. Terus kalau misalnya ada yang interrupt, tar dulu gitu misalnya. Ini ada yang mau ngeprint dulu, lu stop dulu di displaynya atau baca dulu dari drive-nya eksternal hard disk-nya gitu, baru kita bisa lakukan proses selanjutnya. Itu interrupt gitu ya. Interrupt itu beda lagi cara mengatasinya gitu ya, bla bla gitu ya. Nah, latency itu adalah delay antara membaca gitu ya, interrupt-nya. Jadi kayak gini, kalau saya kita bilang mau ngeprint gitu, itu kan ada macam-macam tuh. Baca dari file yang mau di-print-nya, dikirimin ke dibaca drivernya, terus baru dikirimin ke printernya, di-load ke memori, dicek ya. Makanya ada delay, ada latency, ada karena nanti di-interrupt lagi sama proses lain gitu ya. Jadi kompleks gitu urusannya. Nah, ini yang saya bilang DMA itu adalah controller di mana ini itu memang yang paling efisien gitu, di mana ini yang paling deket sama prosesor, jadi direct gitu, emang langsung gitu, proses langsung gitu. Gitu ya kira-kira udah. Input I/O tuh baca aja karakteristiknya, ada block I/O karakter dan lain sebagainya, network device, clock timer. Pokoknya ini intinya adalah gimana kita menghandle interrupt dan device-nya gitu ya. Nah,
Ini skip aja lah, terlalu terlalu detail. Tapi intinya gitu ya, input output ya. Oke. Nanti saya akan cari nanti di kuis tuh saya akan bikin pertanyaan yang lebih generik lah, nggak kayak gini banget gitu ya. Nah, kayak kalian kalau lihat di sini tuh sebenarnya kan ada proses user kan di sini. Kayak terus dia ngetik ya keyboard. Terus ada network adapter. Dia kirim paket ke sini gitu kan. Kan prosesnya ada banyak tuh. Ada ngetik, ada interrupt handler, terus di interrupt dia jalanin dulu, konteksnya ganti. Terus dia melakukan proses mana. Oh, ternyata proses sudah diterima karena dikirim dari sini, di sending. Tapi kan di dalam setiap eh, sistem dia sibuk gitu. Kayak misalnya kalian punya toko online, sibuk kan nerima order, masukin alamat, nerima payment, terus nanti ada interrupt, wah ini kita truknya nggak cukup karena terlalu banyak barang yang mau dikirim atau ekspedisinya hari ini tutup gitu ya. Going on-nya tuh ada di OS ya, urusan di OS gitu ya. Gitu deh pokoknya. Dah itu chapter 12 udah beres teori. Nah, oke ya. Chapter 13 itu urusan file. Nah, file itu sebenarnya adalah yang penting itu adalah gini. Kalau kita punya file, yang mesti kita perhatiin kan struktur filenya, atributnya. Misalnya strukturnya kayak gimana, identifiernya kayak gimana, ukurannya, kapan dibuat, protectionnya, siapa aja yang boleh akses, kayak gitu ya. Yang penting itu gitu. Jadi setiap file itu nanti bisa ada privilege ya, kayak misalnya Greg boleh read sama write, yang lain cuma read only, everyone no access gitu ya. Nah, jadi setiap file itu akan punya detailnya sendiri dan akses yang diizinkan gitu ya. File atau aplikasi. Nah, sebenarnya kan di security itu namanya zero trust ya. Jadi kayak kita nggak boleh ngasih akses di dalam OS tuh ke sesuatu request yang kita nggak bisa verify itu siapa. Misalnya user ini tuh nggak tahu siapa, ya no access aja gitu. Itu paling bagus tuh kayak gitu. Nah, jadi ada terus struktur nih. Urusan file itu ngomongnya struktur. Kenapa? Kalau nggak ada strukturnya nyarinya gimana gitu. Jadi itu ya struktur. Terus operasinya apa aja file? Ada create, ada write, read, reposition, delete, truncate gitu ya. Dah. Terus bisa nggak di lock? Misalnya file tersebut nggak boleh dipakai oleh banyak orang, hanya pakai satu proses di lock, baru nanti di exclusive lock boleh dipakai. Dia mandatory atau advisory gitu ya. File locking juga macam-macam. Kalau di Java API itu kita bisa bilang bahwa oke, file ini tuh di lock hanya untuk proses tertentu lewat exception tertentu gitu ya. Jadi itu deh pokoknya. Ya, ini jenis-jenis file. Ada strukturnya, ada akses metodenya, bisa sekuensial, bisa direct, bisa akses method, lain-lain gitu ya. Oke, dah. File kayak gitulah kira-kira ya. Indeks relatif di structure itu baca aja lah, ada teori-teori, ada gimana caranya ngatur direktorinya, iCyclic gimana nyarinya gitu ya. Nah, yang penting adalah protection, bahwa setiap file itu harus ada ownernya, entah itu root atau si kreatornya. Karena nanti yang diberikan proses itu hanya ini, kita harus atur. Dia boleh dibaca aja, boleh ditulis, boleh di-execute, boleh ditambah, di-delete atau di-list nggak gitu. Itu harus dibagi-bagi gitu. Nah, kalau di Linux tuh ada RWX ya, jadi kita bisa misalnya kalau satu semua berarti kita boleh read, write, sama execute 7 gitu ya. Tapi kalau cuma boleh read, write, nggak boleh execute, jadi 110, 6. Kalau public access cuma execute aja, itu 1 gitu ya. Jadi kita bisa bilang, kalau satu file tuh kita bisa berubah, misalnya ch group, g, kita bikin grup namanya game, kita bisa bikin satu file itu di chmod 761 game. Artinya apa? 7 itu owner bisa read, write, execute. Grup hanya boleh read sama write, nggak boleh execute. Public itu cuma boleh read, harusnya 100 harusnya.
kok 1 ya? Dia boleh execute aja ya, nggak boleh read ya? Ya udah, kalau public cuma boleh execute aja gitu. Jadi kita tuh bisa setup file. Jadi file itu bisa diatur privilege ya, siapa aja yang boleh akses gitu kayak ini. Kalian kalau lihat di listing file di dalam Unix gitu ya, kita bisa lihat ya kalau yang struktur file itu kalau ada D gini, itu berarti directory gitu ya, directory. Tuh. Terus kalau ada ini kan RWX kan. Ini sebenarnya 3 bit kan. Jadi intro PS ini itu untuk owner read write, nggak bisa execute. Buat grup read sama write juga. Kalau buat umum read aja gitu. Kalau gini aja berarti dia bukan directory. Nah ini directory berarti kalau directory doc itu dia RX. Jadi RWX itu untuk si owner boleh baca nulis execute, grup boleh baca nulis execute. Kalau public cuman boleh read sama execute, nggak boleh write gitu. Jadi di setting-setting kayak gini itu penting. Karena kita bagi-bagi gitu, staff, student, faculty itu tergantung ini tuh mana yang boleh kayak student project, oke, si student boleh read write execute, grup boleh read write execute, tapi selain student nggak boleh buka gitu. Jadi public nggak boleh. Nah itu kayak kita nyimpen barang kan. Ada barang-barang yang orang boleh lihat, ada barang-barang yang kita taruh di kamar, ada barang-barang yang kita taruh di locker gitu. Kayak gitu. Ya, jadi ada control list management. Udah, that's all gitu. Jadi kita tuh hari ini udah ngabisin 3 bab. Nah, kalau kita perhatiin di sini, saya itu dulu ya, saya lari-lari kemana-mana buat kalian tambahan ya. Oke, ini saya close dulu ya. Saya tadi ini. Nah, materinya itu kan sekarang kita udah sampai, dulu. Ini kan, minggu ke-12 kan. Storage, firmware, bootloader, dan sistem. Manajemen I/O udah, file system udah gitu kan. Soalnya kita masih ada 3 pertemuan lagi, tapi 3 pertemuan lagi, minggu depan kan mau jadiin quiz. Saya mau tambahin materi lain yang lebih ke security gitu. Jadi karena kalian udah paham semuanya, saya mau ngebahas tentang security. Karena OS tuh ya garda depannya security gitu. Makanya belajar OS tuh bukan cuma bisa nginstall, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu. Oke? Nah, yang saya pengen kasih tahu ke kalian itu adalah sebenarnya gini. Sekarang itu kan malware itu kan udah nggak ada filenya gitu. Jadi di OS banget nih topiknya gitu. Jadi malware yang kayak sekarang, virus lain sebagainya itu kan biasanya ketahuan tuh karena ada file yang gede atau enggak. Kalau ini nggak ketahuan karena dia residen di memori aja gitu. Jadi si OS tuh harus punya mekanisme yang tahu bahwa kayak misalnya kalian punya ruang tamu atau misalnya punya lobby ya, hotel punya lobby. Gimana kalian tahu bahwa di lobby itu bukan tamu tapi seseorang yang malisius gitu. Bedainnya gimana? Kan susah kan gitu ya. Kalau misalnya si penjahatnya bawa tas gede isinya senjata atau bom gitu sih kelihatan, ini nggak kelihatan gitu. Jadi ada yang namanya fileless malware. Nah ini yang saya pengen nanti mungkin di tugas akan saya singgung buat kalian baca dulu gitu ya. Karena kalau nggak ada filenya, itu kita susah tuh melihat gitu. Karena dia saru sama proses-proses yang ada di memori juga gitu dan OS-nya juga nggak tahu gitu ya. Dia pandai menyembunyikan dirinya gitu. Dan dia lihat ya, ngedeteknya susah tuh. Dia prosesnya tuh executing pakai shell command gitu ya. Terus dia bisa jadi dia pakai proses-proses listening tertentu, terus dia udah punya toolsnya juga gitu ya. Terus dia bisa escalate privilege-nya dia, bisa akses file-file yang sebenarnya nggak dikasih privilege gitu ya. Terus dia bisa ngapus track-nya dia, jadi history yang bisa dia hapus, ini itu gitu. Wah ngeri lah pokoknya gitu ya. Jadi OS tuh sekarang challenge-nya sebenarnya lebih besar karena dia itu apa namanya
malware itu makin susah didetek gitu. Nah, saya itu juga bentar ya. Kalau kalian mau coba ya, saya kasih nanti coba lihat ini. Ada satu website namanya TryHackMe. Kalian cari aja tryhackme.com. Nah, di situ tuh dia punya banyak materi. Salah satu materi itu adalah malware introductory kalau misalnya kalian mau belajar cyber security. Nah, ini tuh hubungannya coba kalian lihat ya, malware tuh kayak gimana sih gitu ya. Terus udah gitu eh checksumnya kayak gimana, obfuscation-nya kayak gimana. Ini tuh hubungannya ya sama OS gitu. Ya, tapi di sini sih mainly pakai Unix ya. Tapi bagaimana dia nyelip, membohongi operating system, kemudian melakukan attack, itu tuh penting gitu. Jadi OS itu, kalian belajar OS, itu bukan hanya ngerti bagaimana OS mengendalikan atau caranya, cara memproses instruksi kayak gimana, antrian, bukan cuma itu aja, tapi most of all adalah ngomongin security gitu, keamanan. Nah, saya next-nya tuh pengen cerita ke kalian tentang skenario gitu ya. Skenario dari, ya mungkin nanti ingat biar ikut ya. Ya, ingat. Jadi kita ngebahas yang kayak gini-gini deh. Tuh. Jadi, nanti saya akan cerita ya, di buku yang saya pernah tunjukin ke kalian itu, bagaimana caranya dia mengakses Linux ya, Unix BSD. Unix BSD itu gimana caranya dia bisa melakukan attack ke sistem itu gitu. Tapi nanti setelah habis kuis atau minggu depannya saya ceritain gitu. Jadi materi kita tuh sebenarnya udah nggak ada yang rame. Maksudnya ramenya tuh kalau udah kita tambahin, kita konekin ke security gitu. Nah, saya nggak mau kalian cuman belajar teori doang gitu, tapi nggak update ke real life problems gitu. Jadi ya udah, kita udah tamat di hari ini. Nanti nextnya saya akan bawa si security ini ke OS ini ke ranah security seperti janji saya gitu ya. Saya pengen ceritain tentang kok bisa sih kayak di contoh yang saya kasih tahu ke kalian itu kan yang buku ini, di buku ini gitu. Nah, ini yang saya pernah cerita ke kalian. Itu gimana caranya ada orang di Hanover bisa masuk ke Berkeley, California, dan kenapa dia bisa melipir ke military gitu. Jadi, basically, kayak orang ngehack BSI gitu ya, atau ngehack Antam atau apapun, nggak usah, kita nggak usah datang megang-megang konsolnya ya, dari jauh aja tuh bisa gitu. Nah, vulnerability-nya tuh mostly ya di OS. Ya network juga sih, tapi kalau kita nggak punya knowledge OS-nya, struktur data, file management, storage gitu ya, terus ya kayak gitu loh, driver, API, yang kayak gitu tuh hal-hal kecil yang membawa celah keamanan yang bisa di-abuse. Dan hacker tuh punya list gitu, vulnerability dari setiap sistem. Jadi kalau dia tahu konfigurasi suatu sistem, atau dia misalnya melakukan port scanning aja, dia udah tahu, oh gue attack dari sebelah sini gitu. Jadi itu that I want you to know and learn dari kuliah ini, oke? Ya udah. Nanti next time kita belajar itu, hari ini udah, teori udah saya libas, nanti kuis saya akan harus ya open cam, nanti saya kasih pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi siapin aja. Materinya terkait apa yang saya ajarin hari ini, tiga slide yang diajarkan hari ini, oke? Oke, semuanya. Terima kasih. Selamat libur lagi. Saya mau edit dulu videonya, saya upload ya.
Oke, dadah, assalamualaikum.